Baik, kali ini kita akan mempelajari metode mencari nama hari, salah satu pendukung untuk mengerti soal penanggalan. Dan ini penting untuk membuktikan hari apakah Yesus wafat berdasarkan tanggal yang diberikan oleh astronomi ataupun oleh sejarah. Ya. Definisinya demikian. Jadi untuk metode ini dinamakan metode odd days. Kita akan melihat hari, pekan, dan berapa odd days-nya. Dalam cara atau metode yang dibicarakan, nama hari kita untuk odd days itu didefinisikan sebagai berikut. Jadi kalau nilainya 0 itu adalah hari Minggu, ya seperti ini. Kalau nilainya 1 Senin, 2 Selasa, 3 Rabu, 4 Kamis, 5 Jumat, 6 Sabtu. Ya. Jadi angka-angka inilah yang disebut sebagai odd days atau nilai yang akan kita hitung. Nah, kita pakai contoh supaya gampang mengingatnya ya. Dengan kata lain, istilah odd days ini akan digunakan untuk menetapkan nama hari. Misalkan kalau hari dari hitungan itu kita dapatkan 4 odd days-nya, maka nama harinya adalah Kamis ya, kita lihat di sini. Jadi 4 itu adalah Kamis, kan begitu ya. Jadi pembagi untuk mendapatkan odd days adalah 7 ya. Jadi untuk mendapatkan nilai odd days itu adalah pembaginya 7 ya. Kenapa? Karena dalam sepekan itu atau seminggu jumlah harinya 7. Contoh aja kalau misalnya tanggal 29 atau 29 hari dalam sebulan ya. Jadi itu tinggal odd days-nya berapa? 29 dibagi 7. Hasilnya berapa? 4 kan? 4 1/7. Ya. 4 kali 7 kan 28. 28 ini 29 dikurangi 28 ada sisa 1 kan. Nah, sisa satunya ini disebut dengan odd days. Paham ya? Berikut. Dengan cara seperti tadi itu ya, kita hanya perlu mengingat begitu. 0 adalah minggu. Ya, 0 minggu. Sehari setelahnya Senin 2 ya. Selasa. Sorry. Senin 1, Selasa 2, Rabu 3, Kamis 4, Jumat 5, Sabtu 6. Ya. Contohnya jika hasil hitungannya 5, maka harinya adalah Jumat. Ya. Ini nanti yang ingin jadi sasaran kita. Oke, dengan demikian kita tadi sudah bicara soal yang di minggu yang dari 7 hari. Ya, 0 sampai dengan 6, angkanya dimulai dari 0 itu adalah minggu, 6 adalah Sabtu. Nah, dalam odd days bulan, kita tahu jumlah dari Januari sampai ke Desember. Ya, jumlah harinya itu adalah dari 31 hari sampai 28 hari. Kan hanya ada 4 kemungkinan, yaitu 31, 30, 29, 28. Jadi odd days-nya bisa dengan mudah kita hitung ini seluruhnya dibagi 7. 31 dibagi 7. Hasilnya 4. 4 dikali 7, 28. Jadi 31 dikurangi 8, sisanya 3. Nah, 3-nya ini odd days. Kalau 30 dibagi 7, sisanya 2, odd days-nya 2. 29 dibagi 7, sisanya 1, odd days-nya 1. 28 habis dibagi 7, tidak ada sisa, jadi odd days-nya 0. Ya. Dengan demikian, kita bisa menentukan odd days bulan. Kalau tahunnya normal, kan kita kenal ada 2 ya definisinya, tahun yang normal dan tahun yang kabisat. Tahun yang normal adalah yang tidak habis dibagi 4, yang tahun kabisat habis dibagi 4. Itu syarat yang pertama. Nanti syarat berikutnya akan disebutkan. Oke, untuk ini aja. Jadi untuk tahun normal dan tahun kabisat bedanya hanya di Februari aja ini ya. Kalau yang normal itu 28 hari Februarinya, kalau kabisat Februarinya 29, angka yang lainnya sama.
ya. Jadi dengan demikian 3 ya, 31 odd days-nya 3. 28 0 karena habis dibagi 7. 31 lagi sisanya dibagi 7 3. 30 dibagi 7 sisanya 2. 31 dibagi 7 sisanya 3. Dan seterusnya. Untuk mengingat hati-hati aja di sini ya. Julian dan Agustus ini berdampingan 31. Kenapa demikian? Anda mengingatnya gini. Kaisar Julian dan Kaisar Agustus ini yang menentukan penanggalan Julian, ya kan? Dua-duanya kan nggak mau kalah nih, sama-sama kaisar, ya kan? Mereka namanya dipakai jadi nama bulan, juga harinya nggak mau ada yang lebih rendah, ya kan? Jadi disamakan. Itu aja Anda ingat dulu ya. Jadi Juli Agustus itu sama karena kaisar tidak mau yang satu merasa lebih rendah dari yang lain, ya. Tentu itu Kaisar Agustus yang menentukan ya. Dia nggak mau lebih rendah dari Kaisar Julian. Begitu. Oke, jadi kalau digabung itu akan lebih kelihatan, hanya di Februarinya saja yang berbeda. Yang angka lain sama kan? Ini 0 dan 1. Demikian ya. Kemudian tadi kita sudah singgung, odd days untuk tahun itu terbagi 2. Tahun yang normal, tahun kabisat. Syarat yang pertama habis dibagi 4. Yang tahun normal tak habis dibagi 4. Misalnya tahun 2025. Nggak habis kan dibagi 4. Tahun kabisatnya habis dibagi 4. Contohnya tahun 2020. Ya. Nah, untuk yang abad itu selain dibagi 4, itu harus lolos syarat dapat dibagi 400. Kenapa demikian? Contohnya yang 100 ini bisa dibagi 4, tapi tidak bisa dibagi 400. Jadi yang 100 ini tidak termasuk tahun kabisat. Ya, sama juga ini 1700, ya kan? Kalau dibagi 4 bisa enggak? Bisa, ya. Tapi dia bermasalah kalau dengan dibagi 400. Itu yang untuk tahun yang normal. Kalau yang di abad itu yang habis dibagi 400, 1600, 2000, ya. Ini berarti masuk tahun kabisat, ya. Karena habis dibagi. Ini hanya untuk penggolongan tahun kabisat. Kemudian yang ketiga yang penting juga, jumlah tahunnya. Yang tahun normal itu 365 hari, tahun yang kabisat 366. Makanya tahun normal dan tahun kabisat itu punya nilai odd days yang berbeda. Kita lihat. Bagaimana kita bisa tahu beda ini? 365 dibagi 7, ya. 5, 35 turun, sisanya 1, 5 diturunkan dibagi 7, 2, 14, sisanya 1. Itu untuk tahun normal. Untuk tahun kabisat 366 kan, sisanya 2. Jadi odd days tahun kabisat itu 2. Ya. Nah, sekarang kita akan merinci yang untuk yang abad, ya. Dari abad 1, 2, 3 sampai 4. Ya, tahun 100 adalah tahun abad ke-1, ya. Bisa dibagi 4 tapi tak habis dibagi 400. Jadi 100 bukan kabisat. Dengan demikian pada saat 100 tahun pertama itu ada berapa tahun yang kabisat? Dibagi 4. Harusnya 25 kan? Tapi karena 100-nya sendiri bukan kabisat, maka hanya 24 yang kabisatnya. Ya, dan kita tahu nilai tadi di atas kita hitung ya, di atas ini. Nah, ini odd days untuk tahun kabisat 2, tahun normal 1, ya. Maka 100 ini kalau jumlah tahun kabisatnya 24, tentu yang normalnya adalah tinggal 100 ini ya, 100 ini dikurangi 24 ini 76. Odd days-nya berapa? Odd days yang tahun normal 1, yang tahun kabisat 2. Dengan demikian 76 dikali 1 76, 24 dikali 2 48, totalnya 124 dibagi 7. Hasilnya 17, 5 per 7. Artinya 5 ini jadi sisa. Angka 5-nya inilah yang dinamakan odd days-nya tahun 100. Nah, kesimpulannya odd days untuk abad pertama odd days-nya 5. Kalau tahun 200, odd days-nya mudah ya. 2 dikali odd days-nya yang 5 ini.
hasilnya 10. Dibagi 7 lagi, sisanya 3. Yang 300, 3 kali yang abad pertama, 3 dikali 5, 15. 15 dibagi 7, 2, sisanya 1, odd days-nya 1. Kalau 400 dibagi 400, habis, ya kan? Artinya odd days-nya berapa? 0. Dengan demikian, odd days untuk tahun 100, 200, 300, 400, 5, 3, 1, 10, dan berlanjut itu mengulang angkanya. Kenapa mengulang? Kita lihat di sini. Ya, 100, 200, 300, 400, mengulang lagi, ya kan? Setelah itu. Kenapa? Karena 500 ini dibagi 400, 100 kan? 100-nya berapa odd days-nya? 5. Ya. 600 dibagi 400, sisanya 200. 200 odd day-nya berapa? 3. 700 dibagi 400, sisanya 3. 300 odd days-nya berapa? 1. Ya, 800 dibagi 400, habis. Jadi odd days-nya 0. Jelas ya? Oke. Supaya bisa paham, kita terapkan sekarang dalam contoh perhitungan. Misalkan ini saya memang membuatnya tadi adalah dari tanggal 5 Juli ya. Jadi Anda tinggal ngelihat karena ini apa dekat sekali lah. Anda bisa ngecek 5 Juli kemarin itu hari Sabtu ya kan. Benar nggak dengan cara ini kita bisa buktikan itu hari Sabtu? Oke, kita lihat ya. Nah, cuma caranya yang harus diingat adalah 5 Juli 2025 itu dibagi atas 2, ada tahun yang lengkap, artinya tahun yang lengkap itu sampai Desembernya kita hitung ya kan, sampai terakhir Desember itu. Yang lengkap itu kan tahun 2024, jadi 1 tahun sebulan. Yang berjalan karena belum habis ya, sampai habis tahunnya ini tahun 2025, yaitu 5 Juli. 5 Julinya ini 5 Juli, Julinya ini dimasukin di 5 nilainya ya. Kalau 27 Juli masukin di sininya 27. Kalau 9 Juli masukin di sininya 9 ya. Tapi yang ini kan lengkap bulannya. Bulan-bulan yang lengkapnya udah bisa dihitung ya. Oke, untuk menyederhanakan ini, ya kita tahu aja 2024 kita pecah jadi 2 ya kan, ada tahun 2000-nya. Ya kan 2000 itu odd days-nya berapa? Bisa dibagi 4 kan pasti odd days-nya 0 kan? Ya 0. Dibagi 400 habis ya kan? Nah, tinggal menghitung yang 24-nya. Nah, 24 tahun ini ada berapa tahun kabisatnya? Dibagi 4, ini hasilnya 6 kan? Ini tahun. Jadi tahun kabisatnya ada 6, berarti yang normalnya adalah tahun 24 tahun dikurangi 6, jadi 18. Jadi yang ini 18 dikali 1, odd days-nya tahun normal. Yang 6 ini tahun kabisat, 6 dikali 2, odd days-nya tahun kabisat. Jadi 18 ditambah 12, hasilnya 30. 30 dibagi 7, 4, sisanya 2. Ya kan? Jadi odd days-nya untuk tahun yang lengkap itu adalah 2. Nah, untuk tahun berjalannya tinggal dijumlahkan aja odd days-nya. Ini udah jadi odd days kan? 3, 0, 3, 2, 3, 2. Ini tanggal yang terakhirnya masuk semua. Jadi kalau dijumlah 3, 3, 6, 8, 8 dengan 2 berapa? 10, 3 dengan 5, 3 dengan 5, 18. Jadi 18 dibagi 7, 2, ya kan? Sisanya berapa? 14, jadi 4. Odd days-nya di sini akan jadi apa? 4. Maka odd days totalnya adalah ini odd days yang tahun berjalannya 2, odd days yang di tahun berjalannya 4, jumlahkan hasilnya 6. Cek kita. Hasilnya 6, harinya adalah hari Sabtu. Ya, jadi terbukti bahwa tanggal yang kemarin 5 Juli 2025 adalah hari Sabtu. Ayo kita uji dengan tanggal lahir seseorang Anda, nanti kemudian bisa dapat menghitung apa dari tanggal lahir Anda bisa tahu ya hari apa Anda dilahirkan. Ya, ini kebetulan hari seseorang yang dekat dengan saya, 26 Maret 1959. Dibagi 2 kan tahun lengkapnya 1958, tahun berjalannya 1959.
Ini tahun berapa? Tahun normal ya kan? Jadi Februarinya berapa? Kosong. Tapi kalau tahun kabisat, Februarinya 1. Ya, jangan lupa. Nah, 1958 kita urai. Jadi 1600, 300, sama 58. Kenapa? Untuk memudahkan odd days-nya kan kita tahu ini habis dibagi berapa? 400 kan? Jadi odd days-nya 0. Yang 300 ini abad kan? Nilai odd days-nya berapa? 1. Ya. Nah, tinggal yang 58-nya. 58 dibagi 4. 14. Ya. 14. Jadi yang ini 14 tahunnya itu tahun kabisatnya dari 58, tahun normalnya 58 dikurangi oleh yang kabisatnya 14-nya ini. Jadi 44. 44 kali 1 odd days tahun normal. 14 dikali 2 odd days tahun kabisat. Ya, 44 ditambah dengan 28, 72 dibagi 7, 10, sisanya 2, odd days-nya 2. Jadi tahun lengkap itu kita tinggal lihat di sini yang 1600 0 masuk, yang 300 odd days-nya 1, yang 58 odd days-nya 3. Jadi totalnya di sini adalah tahun lengkapnya berapa? 3. Sedangkan dalam tahun berjalan ini ya 26 Maret, 26-nya masuk di Maretnya ini, yang ini kan lengkap. Jadi odd days-nya ini 3 ditambah 0 ditambah 26, totalnya 29 dibagi 7. 4 ya kan, 4 sisanya 1, odd day-nya 1. Dengan demikian odd days totalnya adalah tahun odd days lengkap dengan odd days berjalan dijumlahkan hasilnya 4. Kita lihat ini ya, hasilnya 4. Oh, ternyata hari Kamis. Ya, setelah saya konfirmasi memang yang bersangkutan tanggal lahirnya adalah hari Kamis, cocok. Silahkan Anda menghitung sendiri ya dari tanggal lahir Anda sendiri-sendiri ya. Kemudian ini yang kita sasar sebenarnya ya untuk kita yang Katolik ya atau juga orang Kristen ya yang mengaku Kristen. Tentukan tanggal 1 April tahun 33 Masehi. Anda tahu kan ini adalah tahun atau tanggal Gregorian untuk wafatnya Yesus Kristus. Ya, tahun lengkapnya 32, tahun berjalannya 33. Ini 1 April berarti yang satunya masuk di April ini. Ya, yang Januari lengkapi. Karena ini bukan tahun kabisat ya, ini tahun normal, Februarinya 0. Jadi Januari 3, Maret 3 ditambah dengan 1, ini hasilnya berapa? Ya, hasilnya adalah 7. Benar nggak? 7. Kalau 7 dibagi 7 kan tak bersisa odd days-nya 0. Jadi untuk tahun berjalan ini odd days-nya 0. Nah, sekarang kita lihat di tahun yang lengkapnya 32 dibagi 4, 8. Jadi tahun kabisatnya 8, tahun normalnya berapa? 32 dikurangi 8, 24. Yang tahun normalnya odd days-nya 1, yang tahun kabisatnya odd days-nya 2. 24 dikali 1 ditambah 8 dikali 2. 24 ditambah dengan 16. 40 dibagi 7. 5. Ya sih, berarti 35. Berarti sisanya odd days-nya 5. Odd days totalnya 5 ini tahun yang lengkap dengan odd days tahun berjalan kosong dijumlahkan 5. Ya. Kalau 5 kita udah ingat berkali-kali karena di atas itu hari Jumat. Artinya wafatnya Yesus Kristus betul terbukti hari Jumat. Inilah yang kita sasar ya dengan perhitungan matematis, tidak pakai teori yang mengawang-awang. Itu jelas bahwa hari wafatnya Yesus Kristus menurut data astronomi itu adalah hari Jumat. Ya. Dan kalau diteliti lagi ternyata yang harinya Jumat di periode tahun kematiannya itu hanya ada di tahun 33. Ya. Jadi teori-teori yang lain itu dengan sendirinya gugur. Demikian. Terima kasih.